Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Allah mencintai hamba yang berdoa kepadanya. Bahkan karena cintanya, Allah memberi bonus berupa ampunan dosa kepada hambanya yang berdoa. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka tidak perlu heran jika Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang enggan berdoa kepadanya. Orang yang demikian oleh Allah Azza wa Jalla disebut sebagai hamba yang sombong dan diancam dengan neraka jahanam. Seperti dalam firman-Nya, Quran Surat Ghafir ayat 60 yang artinya, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh, orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Lalu kapan waktu mustajab untuk berdoa? Di antara usaha yang bisa kita upayakan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah bahwa doa ketika waktu-waktu tersebut dikabulkan. Di antara waktu-waktu mustajab tersebut adalah: yang pertama, ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Allah Ta'ala mencintai hambanya yang berdoa sepertiga malam yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya seperti yang difirmankan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 18, yang artinya, ketika waktu sahur atau akhir-akhir malam, mereka berdoa memohon ampunan. Sepertiga malam yang paling akhir adalah waktu yang penuh berkah. Sebab pada waktu itu Rabb kita Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hambanya yang berdoa ketika itu. Hal ini dikuatkan dalam sebuah hadis yang mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, pada setiap malamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun perlu dicatat, sifat turun dalam hadis ini jangan sampai membuat kita membayangkan Allah Ta'ala turun sebagaimana manusia turun dari suatu tempat ke tempat lain, karena tentu berbeda. Yang penting kita mengimani bahwa Allah Ta'ala turun ke langit dunia, karena yang berkata demikian adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi julukan As-Shadiqul Masduq, orang jujur yang diautentikasi kebenarannya oleh Allah, tanpa perlu mempertanyakan dan membayangkan bagaimana caranya. Dari hadis ini jelas bahwa sepertiga malam yang akhir adalah waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak berdoa, lebih lagi di bulan Ramadan. Bangun di sepertiga malam akhir bukanlah hal yang berat lagi karena bersamaan dengan waktu makan sahur. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu tersebut untuk berdoa. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Waktu mustajab yang kedua adalah ketika berbuka puasa. Waktu berbuka puasa pun merupakan waktu yang penuh keberkahan dan merupakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Karena di waktu ini, manusia merasakan salah satu kebahagiaan ibadah puasa, yaitu diperbolehkannya makan dan minum setelah seharian menahannya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya kelak. Hadis riwayat Muslim. Keberkahan lain di waktu berbuka puasa adalah dikabulkannya doa orang yang telah berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmizi. Waktu mustajab untuk berdoa selanjutnya adalah ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Malam ini lebih utama dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 3, yang artinya, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam ini dianjurkan memperbanyak ibadah, termasuk memperbanyak doa, sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin
Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Berdoalah," yang artinya, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Waktu mustajab yang keempat adalah ketika azan berkumandang. Selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz yang sama, saat azan dikumandangkan pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa tidak tertolak pada dua waktu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, waktu mustajab yang kelima adalah di antara azan dan iqamah. Waktu jeda antara azan dan iqamah adalah juga merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi. Waktu mustajab yang keenam adalah ketika sedang sujud dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Waktu mustajab yang ketujuh adalah ketika sebelum salam pada sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau pun bersabda, di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Waktu mustajab yang kedelapan adalah di hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu, jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan ada 42 pendapat ulama tentang waktu yang dimaksud. Namun, secara umum terdapat 4 pendapat yang kuat. Pendapat pertama, waktu tersebut adalah ketika imam naik mimbar sampai sholat Jumat selesai. Hadis riwayat Muslim. Pendapat ini dipilih oleh Imam Muslim, An-Nawawi, Al-Qurtubi, Ibnu Arabi, dan Al-Baihaqi. Pendapat kedua, yaitu setelah asar sampai terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan hadis, dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu. Jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendapat ini dipilih oleh At-Tirmizi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pendapat ini yang lebih masyhur di kalangan para ulama. Pendapat ketiga, yaitu setelah asar, namun di akhir-akhir hari Jumat. Pendapat ini didasari oleh riwayat Abi Salamah, Ishaq bin Rahawayh, At-Turtusi, Ibnu Zamlakani menguatkan pendapat ini. Pendapat keempat, yang juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar sendiri, yaitu menggabungkan semua pendapat yang ada. Ibnu Abdil Bar berkata, dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa pada 2 waktu yang disebutkan. Dengan demikian, seseorang akan lebih memperbanyak doanya di hari Jumat, tidak pada beberapa waktu tertentu saja. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Abdil Bar. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, waktu mustajab yang ke-9 adalah ketika turun hujan. Hujan adalah nikmat Allah Ta'ala, dan ketika turun hujan merupakan waktu mustajab untuk berdoa, sebagaimana sabda Rasulullah. Doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim. Waktu mustajab yang ke-10 adalah ketika hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ketika para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, yaitu
tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari tersebut dianjurkan memperbanyak doa, baik bagi jamaah haji maupun bagi seluruh kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Sebab Rasulullah SAW bersabda, doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Waktu mustajab yang ke-11 adalah ketika perang berkecamuk. Salah satu keutamaan pergi ke medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah adalah doa dari orang yang berperang di jalan Allah ketika perang sedang berkecamuk diijabah oleh Allah Ta'ala. Dalilnya adalah hadis yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu doa tidak tertolak pada 2 waktu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Waktu mustajab yang ke-12 adalah ketika meminum air Zam-Zam. Rasulullah SAW bersabda, khasiat air Zam-Zam itu sesuai niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat pencari hikmah, rahimakumullah. Demikianlah kisah tentang waktu mustajab untuk berdoa yang paling dianjurkan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.